Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai strategi penetapan harga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aziz Kurniawan dengan NIM 1961190. Yang kedua Fajar Setio P 1961016. Yang ketiga Aditya Rahmat Rizky dengan NIM 1961224. Yang keempat Muhammad Zainal Fanani dengan NIM 1961176. Yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rizal Alfar dengan NIM 1961231. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pengertian harga dan penetapan. Ditinjau dari segi ilmu ekonomi, harga, nilai, dan faedah atau utility merupakan konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang dalam pertukaran. Yang selanjutnya ada berbagai istilah harga. Istilah harga upah dalam konteks pelayanan buruh, istilah harga gaji dalam konteks pelayanan pimpinan, ada sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada bunga, konteks penggunaan uang, misalnya tabungan dan pinjaman. Istilah harga sewa, konteks penggunaan tempat, ya meliputi peralatan selama waktu tertentu. Selanjutnya komisi, pelayanan tenaga penjualan dan makelar. Selanjutnya iuran, keanggotaan kelompok, klub dan koperasi. Selanjutnya istilah harga tol dalam konteks penggunaan jalan tol, telepon interlokal. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Kondisi perekonomian. Keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Penawaran dan permintaan menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Elastisitas permintaan. A. Inelastis, B. Elastis, C. Unitary elastis. 4. Persaingan. A. Persaingan tidak sempurna. B. Oligopoli. C. Monopoli. Permintaan harga barang yang bersangkutan, harga barang substitusi, peraturan harga dari pemerintah. 5. Biaya. 6. Tujuan perusahaan. A. Laba maksimum. B. Volume penjualan tertentu. C. Penguasaan pasang pasar tertentu. D. Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. 7. Pengawasan pemerintahan. D. Keputusan tentang harga. Tujuannya menekan harga untuk mendapatkan posisi yang baik dalam bersaing.
Dan di sini ada 4 poin. Yang pertama, harga tertentu yang diberikan pada masing-masing produk atau jasa yang dipasarkan. 2. Harga dapat ditentukan oleh pembeli. 3. Keputusan perusahaan terkait perlu tidaknya memberi potongan atau pembayaran yang lebih awal. 4. Meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya. D. Proses penetapan harga. Penetapan harga ada faktor yang mempengaruhi. 1. Perekonomian. 2. Penawaran dan permintaan. 3. Elastisitas permintaan. 4. Persaingan. 5. Biaya. 6. Tujuan perusahaan. 7. Pengawasan pemerintahan. Dan dari faktor tersebut ada yang menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya, mengantisipasi reaksi dalam persaingan, menentukan pasar yang dapat diharapkan, memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran, mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan, memilih metode perhitungan harga, menetapkan tingkat harga, dan yang terakhir menyesuaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di masing-masing segmen. Yaitu penentuan harga dasar dan laba diharapkan. Dalam kaitannya dengan prosedur penetapan harga di muka, perlu ditentukan berbagai alternatif harga untuk mengetahui seberapa besar laba yang bisa diharapkan. Alternatif tersebut akan bergantung pada pemilihan perusahaan dan elastisitas yang ada. Jika jarak antara masing-masing alternatif harga tidak begitu besar dan elastisitasnya rendah, maka alternatif harga yang perlu dipertimbangkan juga tidak banyak. Setelah itu penetapan harga dasar dalam kondisi yang tidak pasti. Sebuah pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teori keputusan teknik. Ini harus mengharuskan manajer pemasaran untuk menentukan tingkat harga yang layak. Dianggap bahwa pada setiap harga menghasilkan tingkat permintaan, yaitu QO sama dengan permintaan yang optimistik, QM sama dengan permintaan yang sedang, QP sama dengan permintaan yang pesimistik. Profil UMKM. UMKM produksi keripik usus yang bernama Dua Putra ini bertempat di Desa Ceweng, Kecamatan Liwak, Kabupaten Jombang. Mereka memulai produksi dari tahun 2017 hingga sekarang. Sebelum adanya masa pandemi, mereka biasanya memproduksi sampai menghabiskan 2-4 kintal. Namun semua itu berubah ketika pandemi datang. Penjualan menurun karena pesanan banyak berasal dari luar kota, dan kami di sini memberi solusi, yaitu mengarahkan penjualan lewat sosmed seperti Shopee dan lain-lain, agar keripik usus ini juga dikenal di kota sendiri, Jombang. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.